wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani min anabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan la jami'i muassisi muhaddithil ulama khususan la jami'i muassisi muhaddithil wa usulihim wa furu'ihim wa tasabba ilaihim wa khususan ila jami'i musanni jami'il ulama ila amilina lahum bil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita setiap Senin sore nggih. Temanya masih seperti yang kemarin, auratnya perempuan. Kalau kemarin kita belajar tentang auratnya perempuan atau hal-hal bagian tubuh yang wajib ditutup ketika sholat. Nah sekarang kita mau mempelajari tentang bagian tubuh atau aurat yang harus ditutup seorang wanita jika sedang tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kharijas sholati, auratnya perempuan di luar sholat. Amma kharijas sholati fal adabul islami fi dzalika huwa al hijabul kamil kama taqaddama fi bahtil hijab. Saat sedang tidak sholat atau di luar sholat, maka etikanya atau tata keramanya, adabnya secara islami, perempuan itu harus memakai atau menutup tubuhnya secara sempurna, seperti yang sudah kita bahas tentang menutup tubuh pada bab sebelumnya. Oke. Menutupnya bagaimana? Cara menutupnya bagaimana? Antasturo badaniha kullahu, yaitu menutup tubuhnya secara keseluruhan, semuanya. Hatal wajha wal kafain illa inda mihnatiha. Termasuk menutup wajah dan kedua telapak tangan kecuali ketika sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan rumah. Wa mumarisati a'maliha, atau sedang bekerja. Wa yajuzulaha kashful wajhi indal bai'i wasyira'i, dan juga seorang perempuan itu diperbolehkan untuk membuka wajahnya, membuka penutup wajahnya ketika sedang melakukan jual beli. Walitashhada au yushhadu 'alaiha, juga diperbolehkan membuka penutup wajahnya saat dia menjadi saksi atau dia dipersaksikan. Dan dalam beberapa keterangan dalam kitab salaf bahwa bagi wanita menutup wajah dengan memakai kain, cadar atau niqab itu hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak wajib. Kenapa kok disunahkan? Karena bagi para laki-laki melihat perempuan yang tidak halal itu hukumnya haram secara mutlak, tidak boleh melihat seluruh bagian tubuh wanita yang tidak halal baginya. Maka disunahkan bagi perempuan untuk menutup wajahnya agar para lelaki ini tidak mendapatkan dosa ketika melihat perempuan tersebut. Jadi karena ini sunnah, maka seorang perempuan boleh tidak memakai cadar, tidak memakai niqab atau tidak menutup wajahnya. Imbal baliknya, seorang laki-laki harus menjaga pandangannya. Jangan melihat perempuan secara berlebihan. Berlebihan itu bagaimana? Berlebihan itu bisa jadi dia tidak ada keperluan atau tidak ada alasan secara syar'i. Keperluan yang diperbolehkan untuk melihat wajah itu ada beberapa. Seperti misalnya dia mau melamar. Nah, boleh melihat wajahnya. Jadi boleh dibuka. Seperti jual beli yang dikatakan di sini tadi, maka boleh dibuka biar tidak terjadi unsur penipuan. Ketika perempuan tersebut menjadi saksi atau
laki-laki itu mempersaksikan terhadap perempuan tersebut, maka boleh dibuka wajahnya. Ngaten nggih? On. Waman khotaba imro'atan jaza bal ustuhibbalahu an-nadru ila ma yuraghibuhu fiha au yasrifuhu anha. On. Dan bagi orang yang mau melamar perempuan, boleh baginya melihat di keterangan yang lalu nggih, kalau ada laki-laki yang mau melamar perempuan, boleh melihat bagian wajah dan telapak tangan. Jadi boleh dibuka, ngeten, boleh dilihat, bahkan disunahkan untuk melihatnya. Karena apa? Agar nanti tidak ada yang merasa tertipu atau tidak ada yang merasa kecewa setelah terjadi akad nikah. Kalau sebelumnya tidak mau atau tidak boleh dilihat, misalnya nggih, tidak mau ketika melamar tidak mau atau tidak boleh dilihat, lalu kemudian ketika akad nikah setelah dibuka, nah ternyata tidak sesuai dengan harapan suaminya, maka ini nanti akan menimbulkan kekecewaan dan akan menjadikan seperti merasa tertipu. Ngaten lho nggih. Jadi ketika melamar boleh untuk melihat dan dibuka wajahnya atau dilihat tangannya biar lebih jelas, biar pernikahan ini dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Ngaten. Jadi seperti keterangan di pertemuan yang lalu bahwa menutup aurat bagi perempuan itu seluruh tubuhnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menutup. Kain kalau sekarang nggih, baju, kemudian kerudung dan sebagainya. Modelnya, warnanya itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting satu, baju atau pakaian yang kita pakai itu tidak tipis sehingga tidak memperlihatkan tubuhnya. Yang kedua, baju atau pakaian yang kita pakai itu tidak terlalu ketat, jadi dilonggarkan agar bentuk tubuhnya juga tidak kelihatan. Yang ketiga, baju atau pakaian yang kita pakai jangan yang mencolok, yang menarik perhatian. Nah, yang ada unsur berhiasnya. Nah, niki juga dihindari. Yang kemudian yang keempat adalah boleh memakai wangi-wangian atau perhiasan asalkan tidak berlebihan. Boleh memakai asalkan tidak memancing komentar, tidak memancing permasalahan, tidak membuat terlalu menarik perhatian bagi orang lain, terlalu harum misalnya dengan memakai perhiasan yang banyak sehingga nanti orang yang melihat itu akan tertarik. Nah, ini tidak boleh. Jadi pakailah wangi-wangian, pakailah baju dan pakailah perhiasan sewajarnya. Jangan melebihi batas. Dan yang paling penting ketika kita memakai baju, ketika kita memakai perhiasan, menutup aurat, niatilah untuk beribadah kepada Allah karena memenuhi kewajiban kita menutup aurat. Sampun. Wa ing kanat pun nggih niku wau cara menutup aurat bagi perempuan. Pakai kerudung boleh, kerudung bahan paris boleh asal jangan terlalu tipis. Kalau memang paris bahannya tipis, pakai ciput atau pakai daleman. Nah, bisalah disiasati agar apa yang kita pakai itu tidak menampakkan lekuk tubuh kita, itu bisa disiasati. Sampun. Wa ing kanat maridotan, sekarang bagaimana kalau perempuan itu sakit? Ngeten. Wa in kanat maridotan fala yadkhulat tabib 'alaiha illa wa indaha az-zauj. Saat perempuan itu sakit, boleh ke dokter. Ngeten nggih? Ke dokter yang berbeda jenis kelamin. Kalau sama tidak ada bahasannya. Boleh ke dokter yang berbeda jenis kelamin, dokternya laki-laki. Ngeten, boleh asalkan perempuan tadi didampingi suaminya.
au ba'dul maharim, atau didampingi orang-orang yang atau didampingi mahramnya, atau juga boleh didampingi perempuan yang adil, perempuan yang bisa dipercaya, ibunya, kakaknya dan sebagainya. Boleh. Pun wala tubtilahu min jismiha illa maudhi'al illati. Pun nggih. Lah, kalau ke dokter maka dokternya itu tidak boleh melihat atau membuka anggota tubuhnya kecuali untuk memeriksa tempat yang sakit. Ngaten, yang sakit saja. Wa haitsu yahtaju ila tarhid dawa'i 'alaiha, di mana tempat tersebut dibutuhkan untuk diobati, untuk diperiksa. Ngaten. Jadi misalnya sakit apa? Sakit batuk pilek, Dok. Oh ya, dibuka semua bajunya. Nah, ini enggak boleh, nggih. Jadi hanya boleh membuka atau melihat bagian tubuh perempuan atau bagian tubuh pasien yang membutuhkan untuk diperiksa. Sakit kakinya ya dibuka kakinya boleh. Sakit pipinya dibuka pipinya. Sakit tangannya dibuka tangannya boleh. Wala ba'sa an ta'khudal huknata au ta'tiha fi ayyi mahallin minal badani. Pun tidak apa-apa perempuan tersebut nanti disuntik, okay, disuntik oleh Pak Dokter, diberi suntikan, diberi injeksi, boleh di bagian tubuh mana saja kalau memang diperlukan. Nah, boleh. Di lengan boleh, kalau misalnya kita suntik KB itu berarti di bagian paha boleh. Yang penting itu adalah memang dibutuhkan untuk pengobatan. Bon. Wa hatta ma'at taulidi idza da'at al hajat ila dzalik, bahkan ngeten nggih, sampai-sampai dokter itu boleh melihat tempat jalan lahir seorang wanita jika memang dibutuhkan, menolong persalinan misalnya nggih. Kalau sekarang dokter kandungan, kalau memang sudah dicari dokter kandungan perempuan tidak ada, boleh ke dokter kandungan laki-laki. Nanti kalau butuh di USG yang dibuka ya perutnya saja, tidak usah dibuka seluruhnya. Kalau mau melahirkan boleh dokter itu memeriksa jalan lahirnya kalau memang dibutuhkan. Tapi alangkah baiknya jika kita mencari yang perempuan terlebih dahulu. Valid tobib ayang duro minha ila makhrijit tifl, dan bagi dokternya boleh melihat jalan lahir. Boleh melihat jalan lahir jika memang diperlukan, jika memang dibutuhkan untuk pengobatan. Pun wa maudhi'il hamli illam takun hunaka tabibatun mahiratun, juga boleh melihat sampai ke rahimnya jika memang di situ tidak ada dokter perempuan yang mumpuni, yang bisa diandalkan. Nah, jadi kalau memang tidak ada dokter perempuan, boleh ke dokter laki-laki. Tapi kalau masih ada dokter perempuan yang bisa diandalkan, yang mahir bahasanya nggih, maka lebih baik datang ke dokter perempuan. Kalaupun terpaksa ke dokter laki-laki, boleh, tapi harus didampingi oleh suami atau mahramnya atau perempuan yang bisa dipercaya. Niku, semua ini dilakukan, semua ini kita lakukan untuk menjaga harga diri kita, menjaga harga diri suami, dan menjaga harga diri keluarga kita. Yang paling penting kita menutup aurat itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun harus kita lakukan dengan penuh ketakwaan. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.